Ekspedisi perubahan basically sebenarnya kita pengen belajar dari masyarakat secara langsung. Jadi kita nggak pengen ngelihat suatu masalah, mereka nge-share. Kita sebagai petani itu nggak pernah diperhatikan sama pemerintah. Kenapa? Karena petani yang diperhatikan hanya petani beras. Kalau kata Pak Anies, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, dan rasanya kita pengen mengajarkan itu di semua tempat sih. Demokrasi kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Dan ternyata kampanye-kampanye hari ini itu sangat dekat tuh. Bagaimana untuk ditanyain gagasannya, harapannya, pandangannya, sehingga nggak lagi bercerita soal pilih saya karena saya punya visi misi. Berbicara mengenai anak muda dan politik tidak akan ada habisnya. Kita semua tahu, pemilu 2024 kemarin didominasi oleh milenial dan Gen Z. Banyak data yang menyebutkan bahwa mayoritas dari mereka belum terlalu melek dengan politik. Bagaimanakah situasi di lapangan yang sebenarnya? Soantete bersama gue Leon Wical, dan kali ini gue udah duduk bareng Yosua Aditya, penggerak ekspedisi perubahan. Selamat siang. Selamat siang, Leon. Gimana nih kabarnya, Yos? Puji Tuhan sehat. Gimana lu sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah sehat. Yos, aktivitas lu belakangan ini ngapain sih, Yos? Back to rutinitas sebelum as a officer turun tangan ya? Oke. Sebelum lu back to rutinitas sebagai officer turun tangan, kan denger-denger lu ngebantuin yang namanya ekspedisi perubahan nih. Nah, kalau boleh tahu, apa sih ekspedisi perubahan tuh, Yos? Ekspedisi perubahan basically sebenarnya kita pengen belajar dari masyarakat secara langsung. Jadi kita nggak pengen ngelihat suatu masalah itu hadir dari kacamata kita di Menara Gading kalau kita menyebutnya di Jakarta, tapi kita pengen terjun langsung belajar masalah-masalah dari masyarakat. Nah, PR-nya kita nggak bisa belajar langsung dari masyarakat kalau dari Jakarta. Kita pengen berjalan keliling, awalnya berencana keliling Indonesia, tapi somehow kayaknya nggak mungkin tercapai nih. Ya udah kita coba yang paling dekat, kita keliling Jawa selama 20 hari di 25 kota. 20 hari, 25 kota? Berarti ada satu hari yang lebih dari satu kota dong? Ada beberapa. Oke. Dan kita terus, dan setiap tempat tuh kita nggak cuma satu kegiatan. Oke. Beberapa kegiatan yang kita banyak belajar gitu. Oke. Itu lu tadi nge-mention kalau di ekspedisi perubahan ini ketemu dengan berbagai macam masyarakat dengan latar belakang. Nah, mayoritas tuh lu ketemunya sama golongan masyarakat yang mana nih? Basically sebenarnya banyak banget sih, nggak bisa digeneralisasi karena kita ketemu petani, ketemu nelayan. Gue juga baru tahu kalau petani itu macam-macam, ada petani beras, ada petani stroberi, terus ya nelayan juga macam-macam gitu. Kemudian masyarakat anak-anak muda gitu, dan ya banyak lah sebenarnya. Kegiatan daily pas lu terjun langsung dengan mereka tuh ngapain aja kalau boleh tahu? Ngobrol dan diskusi. Jadi karena kita pengen belajar, kita tuh datang, duduk, ngobrol, dan mereka nge-share tuh. Kita tuh sebenarnya punya masalah ini. Di sini titiknya ada, contoh misalnya kalau di petani stroberi itu di Bandung, mereka nge-share. Kita sebagai petani itu nggak pernah diperhatikan sama pemerintah. Kenapa? Karena petani yang diperhatikan hanya petani beras. Oke, itu contoh case-nya. Iya, itu contoh case-nya. Sehingga, sehingga apa sih pembelajarannya? Kemudian bagaimana sih cara-cara terbaik yang sebenarnya solusi-solusi ini bisa ditemuin dari teman-teman di grassroots atau teman-teman di masyarakat. Oke, berarti dengan lu terjun langsung ke mereka, dengan berbaur dengan mereka, lu bisa tahu ya permasalahan yang memang dihadapi oleh mereka sehari-hari. Iya. Yang mungkin belum dilihat oleh pemerintah atas-atas gitu ya, Yos. Benar. Terutama kita juga pengen nemuin nih bahwa ternyata solusi-solusinya tuh nggak harus dari pemerintah gitu, maksudnya nggak harus dari Jakarta yang ngelihat dalam sudut pandang yang besar, tapi ternyata mereka juga bisa menemukan solusi-solusi sendiri yang sebenarnya tinggal didukung sama pemerintah aja. Oke, berarti selama ini lu menemukan bahwa mereka merasa belum ada support yang signifikan gitu ya dari pemerintah. Benar. Oke. Yes, gue sambil minum boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Yes, tadi kan lu nge-mention nih, lu ketemu dengan golongan atau teman-teman dari anak muda. Nah, kita tahu bahwa pemilu kemarin itu didominasi oleh anak muda, yaitu milenial dan Gen Z, dan
banyak data yang menyebutkan bahwa mereka itu ada yang bilang nih mereka kurang melek politik lah, belum terlalu aware terhadap politik lah dan sebagainya. Nah, ketika lu ketemu mereka, gimana sih kondisi mereka yang sebenarnya, Yos? Oke, basically di setiap daerah beda-beda ya. Oke. Tapi point highlight kalau mau bicara politik dan anak muda, maka point highlightnya pengen juga nge-share soal sebenarnya keterlibatan anak muda dalam politik tuh sebenarnya banyak banget, banyak bentuknya. Nggak harus terjun sebagai tim ses gitu, ataupun nggak harus terjun sebagai orang yang duduk di pemerintahan. Sesimpel dia resah pada satu isu dan kemudian mencari pemimpin terbaik, sebenarnya itu udah menurut gue keterlibatan di politik gitu. Tapi sayangnya dalam setiap daerah gitu ya, kita selalu aja nemuin bahwa ayo udah sih buat apa milih pemimpin yang terbaik, toh ujungnya sama juga, kita juga nggak berasa efek sampingnya yang itu lu masih temuin ya orang-orang muda? Beberapa masih ditemuin. Oke. Kayak misalnya kita bicara soal kesehatan mental di salah satu kota, dan kemudian kita ngobrol, ya udah mereka bilang bakal sama aja kok. Kayak gitu. Jadi sebenarnya basically keterlibatannya cukup banyak gitu ya. Mereka resah pada banyak isu, tapi sayangnya keterlibatan ini nggak didukung sama pendidikan politik yang cukup, sehingga lu harus memilih pemimpin yang baik, atau memilih pemimpin yang berkualitas, atau memilih pemimpin yang juga resah sama isu lu, sehingga lu bisa menyuarakan isu-isu itu gitu. Oke. Nah, dengan adanya ekspedisi perubahan ini, menurut lu ada nggak sih dampak yang signifikan nih buat mereka sebagai anak muda nih? Tentu ada. Yes. Karena musim pancaroba ya, jadi iya benar, terutama teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, mantap. Lagi parah-parah banget nih. Iya, benar-benar. Kalau bicara soal yang tadi, apa sih pertanyaannya? Oh ya, kalau bicara soal tadi dampak, sebenarnya kita nggak bisa ngukur nih secara langsung dampaknya, tapi setidaknya kita ngajak ngobrol mereka, kita dengerin mereka, kita share apa yang kita tahu, dan mereka share apa yang mereka tahu. Sehingga sama-sama belajar. Kalau ngutip salah satu kata orang gitu ya, kalau kata Pak Anies, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, dan rasanya kita pengen mengajarkan itu di semua tempat sih. Jadi kita nggak datang sebagai yang paling tahu, tapi kita justru datang sebagai orang yang paling pengen belajar. Gitu. Nah, itu kan tadi gue nanya dampak atau efek dari ekspedisi perubahan ke anak muda. Nah, kalau dampak dari ekspedisi perubahan ke masyarakat umum secara luas, ada nggak sih dampak atau efek jangka dekat dan jangka panjangnya? Oke, sebenarnya kalau jangka panjangnya tentu ada gitu ya. Tapi kan jangka panjang nggak bisa terukur sekarang gitu. Tapi kalau jangka pendeknya sebenarnya jujur aja ya, ekspedisi perubahan tuh bukan punya suatu event yang bagi-bagi beras atau bagi-bagi bantuan tunai langsung gitu. Tapi justru kita datang sebagai orang yang pengen belajar, dan harapannya kita sih sebenarnya kita pengen ngedorong teman-teman anak muda juga pengen ikut belajar, nggak ngelihat dalam perspektif ya udah kita ngelihat dalam perspektif yang jauh aja, toh kita juga bisa di Jakarta bisa menyelesaikan semuanya. Enggak, ternyata ketika kita terjun langsung kita belajar banyak banget. Kita akhirnya memahami secara holistik gitu ya, secara utuh tentang bagaimana permasalahan ini dimulai dari akar sampai di ujung gitu, dari hulu hingga hilir, sehingga ketemu nih banyak kompleksitas yang ternyata bisa di-cut di sini nih, ternyata bisa diatasin di sini, yang keluhan-keluhannya kemudian menjadi cukup lengkap gitu. Oke, I see. Nah, tadi lu nge-mention lagi anak muda. Ngomongin anak muda, lu kan ini termasuk anak muda juga nih. Dan ini masih panas nih tahun-tahun politik. Mulai dari akhir tahun kemarin sampai sekarang. Nah, lu sebagai anak muda sendiri ngelihat tahun politik saat ini tuh kayak gimana sih, Yus? Melihat tahun politik saat ini, sebenarnya sih, apalagi pasca Pilpres kemarin ya. Ya, sebenarnya jujur ini tahun pertama gue terjun secara langsung di politik. 2014, 2019 itu hanya melihat jadi penonton, tapi rasanya tahun ini golput berarti tahun kemarin? Enggak golput, tapi justru ngelihat dari jauh dan tetap nyoblos gitu. Tapi bukan yang kalau ini kan tahun ini kan deket banget nih, ikut terlibat, terjun langsung,
Bahkan ke daerah-daerah. Bahkan ke daerah-daerah. Tapi kalau kemarin-kemarin kan cuman ngelihat aja. Tapi tahun ini menjadi unik nih, karena kalau bicarain 2014, 2019 nggak ada yang namanya politik yang mengembalikan demokrasi. Oke. Yang Gimana tuh ngajak. maksudnya? Nah, demokrasi kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dan ternyata kampanye-kampanye hari ini itu sangat dekat tuh. Bagaimana acara-acara yang dibuat ubah bareng gitu menghadirkan sosok capresnya untuk ditanya-tanya, untuk untuk ditanyain gagasannya, harapannya, pandangannya, sehingga nggak lagi bercerita soal pilih saya karena saya punya visi misi bla 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 bla. Tapi visi misinya ditulis dalam baliho gitu. Atau bukan lagi balihonya isinya outfit, harga gitu-gitu. Tapi justru sekarang gagasan, pandangan, pola pikir, solusi-solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat itu ditanyain gitu. Dan keadaan itu juga menyebar, kemudian menurut gue di tahun ini juga ada Anies Bubble, gitu yang Korea-Korea, kemudian ya gitu-gitu, sehingga ternyata tahun politik yang ini jadi sangat menyenangkan gitu. Menyenangkan karena memang banyak adu gagasan, lalu bahkan gagasan salah satu paslon ini dituruti oleh paslon lain dengan konsep ya sama, mendesak, apa sih namanya? Menselepet. Terus apa lagi sih yang paslon lain namanya? Tabrak. Nah, kayak gitu-gitu, dan bener sih menurut gue lebih positif, walaupun dibaliknya banyak pasti hal negatif lainnya gitu ya, Yos. Ya. Oke. Kalau lu sendiri, tadi kan udah ngomongin yang positif nih. Kita merepet dikit yang ke hal negatif. Pasti lu udah tahu kan hal-hal negatif di tahun politik saat ini. Lu sebagai anak muda, gimana cara menghadapi hal negatif itu, Yos? Simple sih sebenarnya. Kan basically gue suka baca. Maka gue akan membaca apa yang penting untuk gue baca, mencari track recordnya, kemudian mengamini atau mengamalkan apa yang gue baca. Sesimpel, ini nyerempet banyak deh kalau gue ngomong. Nggak apa-apa, aman. Sesimpel, gue baca bahwa ada tragedi 98, ada banyak hal yang terjadi di Indonesia, dan saat ini salah satu yang ada di baliknya itu juga terjun langsung. Nah, kayaknya ini berseberangan deh dengan nilai-nilai yang gue percayai. Maka apa ya yang gue pilih gitu? Siapa yang gue pilih? Makanya gue memilih yang cocok sama gue, lekat sama gue. Sebenarnya sesimpel itu sih. Sebenarnya mulai dari diri sendiri, melihat nilai-nilai yang ada di lu, kemudian mensinkronkan itu sama apa yang terjadi, baik pemerintahan dalam level tertinggi hingga terkecil. Berarti lo lebih kepada merefleksi diri sendiri, mencari informasi sendiri tanpa terpengaruh dari informasi lainnya gitu ya, tanpa terpapar hoax atau informasi palsu lainnya gitu ya, Yos? Betul. Oke. Terakhir, Yos, mungkin ada pesan lu sebagai anak muda buat anak-anak muda di daerah lainnya. Monggo, silahkan. Oke. Pesannya sih sebenarnya simpel. Keterlibatan teman-teman akan jadi sangat penting, akan jadi sangat bermakna ketika teman-teman terlibat. Itu yang paling pertama. Kemudian selain terlibat, teman-teman juga mengajak teman-teman lainnya untuk nggak ada yang tertinggal, sehingga keterlibatan ini menjadi keterlibatan yang masif, dan akhirnya semua punya kekuatan untuk melakukan atau mendorong suatu kebijakan, suatu keresahan, atau yang aku sebut sebagai perubahan. Mantap, luar biasa. Oke, berarti kuncinya tadi adalah keterlibatan supaya bisa mendorong atau istilahnya ikut mengawal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya, Yos? Oke. Yosua, thank you banget udah datang ke Soan TT kali ini. Thank you, udah diajak, udah diundang, udah ditraktir. Espresso double shot. Sebenarnya bukan traktir, ini adalah salah satu sponsor kita, yaitu dari Cafe Sosial Pejuang. Tapi ini enak loh kopinya. Mantap, thank you banget, Yos. Nanti gue bilang makasih buat baristanya ya. Oke. Yosua, sukses buat aktivitas selanjutnya. Thank you. Sukses juga buat Soan TT. Sebenarnya tadinya mikir ini agak ada gambar api-api gitu. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak mau viral. Thank you, Yosua. Oke, Pejuang, itu tadi bincang seru dan santai barengan Yosua Aditya. Gue Leon Wical. Sampai jumpa di Soan TT berikutnya. Pejuang bukan, hadapi!
Mantap. Endingnya nggak di briefing ya gue.